Kembali lagi bersama kita di acara apa? Additional time. Additional time. Football. Iya. Oh, football. Additional time, please. Oke, kali ini kita akan membahas kembali mengenai timnas. Nggak jujur dari timnas. Dan kali ini kita akan ngebahas mengenai jalannya pertandingan, yaitu Indonesia melawan Kamboja yang sudah terjadi tadi sekitaran jam 7.30 waktu Indonesia Barat di hari Sabtu tanggal 9. Hari Kamis tanggal 9. Kamis tanggal 9. Nah, dari sekian pertandingan dan juga momen-momen yang terbaik itu kita akan menjelaskan yang pertama tuh pasti kita akan menjelaskan dulu membahas tuh dari starting 11 terlebih dahulu. Karena beberapa hal yang unik ya, seperti beberapa pemain yang tidak disangka-sangka akhirnya masuk. Lalu kita akan mulai membahas babak pertama. Lalu kita akan membahas babak kedua itu jalannya kayak gimana menurut kita atau gimana lah ya tadi babak satu juga. Dan juga nanti kita akan memberikan sedikit saran ya dari pengamat gitu loh. Dan juga orang awam. Enggak sih, kita sebenarnya tidak awam. Kita adalah Awam. Ya, akan kita memberikan saran lah atau mungkin setidaknya sudut pandang kita bagaimana sih jalannya pertandingan tadi gitu loh. Kayak harusnya apa yang dibenahi oleh tim Sintayong tersebut gitu loh. Bersama saya yaitu Bung Kar Pasang. Sebelah saya ada Bung O. lalu Bung Ul. wow. Hidayatul lah. Iya, boleh. Oke. Bung O dan Bung Ul. Mari kita akan bongkar. Kar. Iya. Bagus. Bongkar. Bagus. Mari kita mulai dengan starting 11 terlebih dahulu berarti ya. Ya. Ada siapa saja bungkar yang dipasang? Sudah bagus lah. Bongkar pasang. Iya, bagus. Bener nggak salah ya salah. yang dipasang. Iya. Rima kata tapi ya. Iya. Bener. Yang pertama tuh pastinya dari kiper dulu ya. Dari kiper itu Fun fact kan tadi berarti. betul. Secara tidak sengaja tapi kan. Iya. Iya. Oke, kita mulai ya. Dari starting 11-nya kita ada Syahrul tadi. Penjaga gawang. Betul, umur 26 tahun. Lalu kita ada dari fullback-nya ada siapa? Siapa nih? Pertama Arhan sama di kanan juga Asnawi. Lalu center back-nya kita dari Yuji Utomo dan juga ada Dewangga. Ya. Lalu untuk kaptennya itu Evan Niesta atau Iniesta Darmono. Ya, kalau kata netizen ya. Betul, emang katakan semua kata-kata netizen tuh biasanya kita serap lah ya. Ya. Lalu juga diiringi oleh apa tadi ya? Apa pemain tengahnya ini pakai apa sih menurut kalian berdua, Bung? Kira-kira formasi apa ini? Kalau boleh tahu Belum ya. disebutin pemain tengah siapa nih? Betul. Ya, boleh. Mari kita sebutin dulu ya. Iya. Soalnya saya bingung soalnya apakah Irianto, Irianto dulu. Irianto, lalu Evan juga Boas. ada Evan Dimas, Terus ada Ricky Kambuaya. Ada Irfan Jaya, Witan, dan juga nanti di Ezra. tengah Ezra Sulaiman. Ezra. Waduh. Itu Witan. Ezra Wajah. Pindah nama. Salah. Ganti nama. Salah. Ezra Sulaiman. Salah. Witan Walian. Ada Ezra Bagus ya. Walian. WW 8. Apa yang dibahas? Witan Sulaiman. Itu Witan maksudnya Walian. Witan Walian, WW. Ya, saya nggak tahu nih untuk susunannya seperti apa, tapi mungkin dari ke Bung Ul. Bung Ul. Bung Ul tuh kira-kira formasi apa yang dipakai oleh Sintayong? Kalau dari line up ya, formasi yang dipakai itu entah 4-3-3 atau 4-5-1 gitu ya. Karena udah jelas sih dari back pakai 4 standar ya, maksudnya nggak terlalu bertahan banget 5 atau menyerang banget 3 gitu atau sebagainya. Ya. Ada 2 sayap, 2 tengah, yaitu Arhan Asnawi terus Yuji Dewangga. Terus untuk tengahnya sendiri ada 2 gelandang tengah bisa dibilang ya, dan 1 gelandang bertahan gitu. Ada di tengah ada Rianto sama Evan Niesta, depan ada Kambuaya gitu. Dan untuk pemain sayap ada si Witan Walian tadi dan juga Irfan Jaya. Jadi bisa dipasang sebagai wingers, bisa dipasang sebagai gelandang pinggiran, samping gitu maksudnya. Makanya gelandangan pinggiran gitu. Iya, gelandangan dan pinggiran. Parah sih. Waduh. Parah banget. Terus di depan si Sino ini memakai 1 striker gitu ya. Dan di lagi itu Ezra gitu.
Jadi entah 451 atau 433 sih. Mungkin menurut Bung O, Ya. apakah ada plus dan minus mengenai formasi yang dipakai oleh Sintayong untuk menghadapi Kamboja? Kalau menurut saya ini sudah formasi andalan dari Bung seperti Bung Sin, Bung Kage Bung Sin. Kage Bung Sin Ojutsu. coach ya, coach Coach dong. STY. Coach STY, betul. Gitu. Bagaimana membiasakan mungkin bahasanya, membiasakan formasi yang dan strategi yang digunakan khususnya untuk timnas. Mungkin lebih tepatnya 451 ya. 451 Ya. itu kan fleksibel, bisa jadi 433 ya. Betul. Seperti itu. Oh. Yang sudah pasti sebagai gelandang jangkarnya adalah Rahmat Irianto. Nah, itu Baik. yang menjadi pada pertandingan kali ini dan pertandingan berikutnya selalu menjadi starting di bagian jangkar. Sepertinya akan bakal rutin lah ya dimasukkan lah ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, mungkin kita bisa bahas di babak pertama itu seperti apa sih. Nah, dari Bung, aduh saya lupa terus sama Anda siapa? Bungul maksudnya. Bungul. Bungul. Untuk babak pertama nih Bung Ul, kira-kira bagaimana permainan dari Indonesia itu seperti apa, bisa digambarkan? Jadi permainan timnas sendiri bisa dibilang agak tergesa-gesa gitu ya. Kayak ibaratnya kayak apa tadi ya, orang bangun kesiangan cepet-cepet pindah ke sekolah biar nggak ditutup gerbangnya gitu. Kayak buru-buru banget. Kenapa gitu loh? Bisa loncat pagar, bisa loncat Dihukum. pagar Bung. Dihukum. Wah, enggak bagus Anda mainnya berarti. Nggak briefing soalnya guys. Jadi kayak agak terburu-buru gitu. Padahal secara permainan sendiri sebenarnya si Kamboja ini nggak kayak pressing banget gitu. Mereka tuh pressing zona, pressing wilayah ibaratnya, menjaga formasi gitu. Nggak kayak permain Indonesia megang bola langsung ada dua pemain ngejar bolanya gitu. Itu lebih ke kalau tadi tuh Kamboja kayak membayang-bayangi aja pemain biar menutup ruang passing sebagainya gitu. Dan itu kan harusnya bisa dimanfaatin tuh, kayak nggak harus tergesa-gesa terburu-buru gitu sampai ngelepas umpan lambung terus, sampai ngelepas umpan agak menceng-menceng dikit gitu kan, atau ngelepas umpan yang terlalu kencang padahal jaraknya dekat dan sebagainya itu harusnya nggak perlu sih kayak terburu-buru gitu. Mungkin bisa main lebih santai harusnya babak pertama, maksudnya udah bagus gitu, udah oke, cuman kalau babak ke satu nih mungkin lebih santai dikit, maksudnya kayak slow build up dari belakang cari ruang, cari kesempatan gitu ya, cari momen di mana kamu jadi bikin kesalahan dalam marking tadi, pressing zona tadi, masalah itu tadi sih, dan juga mungkin masalah passing sih. Terlalu sering passing lambung, padahal passing usus, kenapa passing lambung gitu loh. Ya, betul kan, lambung susu jari jalannya banyak. Ya betul. Nah intinya passing lambung sih kayak it's okay, maksudnya nggak ada masalah passing lambung gitu kan, maksudnya kayak umpan lambung sebagainya. Kalau Kan opsi lain banyak, yang terdekat tuh banyak. enggak kayak gimana ya, maksudnya umpan lambung oke asal ada visi. Emang permainan dia tuh gitu, maksudnya kayak emang permainan sayap yang mengandalkan serangan balik dan dia umpan lambung dan terarah gitu loh. Cuman kalau yang dilihat dari timnas tadi kayak itu tadi bener perkataan dari Bung Kar ya, Iya. kayak ada kanan kiri mereka juga minta tuh, maksudnya kayak Iya. mereka mendekat, tapi kenapa umpan yang jauh-jauh gitu sih. Menurut Bung A, Bungo. Bungo, aduh Bung A siapa? Iya. Kalau Baru. Bungo nih, menurut Bung O, babak satu tuh bagaimana sih ya pendapat Bung O? Siap bongkar. Jadi kalau menurut saya pribadi, permainan timnas Indonesia di babak pertama sebenarnya di menit awal dan pertengahan itu menguasai jalannya pertandingan ya. Akan tapi sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Ul ya, kita itu terlalu terburu-buru, kurang tenang dalam menguasai bola. Ya, mungkin saya juga kurang paham strategi Sintayong dalam permainan bagaimana diterapkan. Apakah memang menerapkan umpan lambung ya, sehingga banyak umpan-umpan yang dikirimkan selalu lambung ke depan, ke samping seperti itu. Kenapa tidak coba menguasai pertandingan dengan cara umpan-umpan pendek, umpan-umpan terdekat, build up yang santai, rapi, terarah seperti itu ya. Tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga dengan speed yang ya mungkin kalau menurut saya pribadi terlalu tergesa-gesa lah ya. Lari sana umpan itu juga, jadi sangat menguras energi. Bahkan kita itu hanya memiliki jeda 2 hari kalau tidak salah ya, setelah itu bertanding kembali, 2 hari bertanding kembali seperti itu.
kita perlu save energi di situ. Nah, bagaimana save energinya? Kalau menurut saya seharusnya kita timnas Indonesia mendominasi pertandingan dengan cara menguasai pertandingan dengan umpan-umpan pendek dan tidak tergesa-gesa seperti itu. Menjaga position berarti Bung ya. Possession ya Mengatur walaupun kita ritme ya. unggul ya, kita unggul 3-1 akan tapi kan gol-golnya itu 2 gol dari set piece corner. set piece corner, lalu 1 gol umpan lambung seperti itu. Nah, itu kan kurang ada gol-gol yang tercipta dari kreativitas umpan pendek 1-2 seperti itu. Setuju. Karena emang benar sih kata Bung O, karena emang 2 gol itu tercipta itu dari set piece dulu, yaitu dari corner. Yang satu dengan asis yang sama ya, asis dengan pencetak gol yang sama ya. Nggak bisa gol sama asis beda. Oh, asis beda, Iya. asis beda. Yang pertama tuh dari Evan Evan Dimas. Iniesta. Oh sorry, Evan Iniesta. Evan Iniesta yang kedua dari Ini pemain Sander basket. Hah? Yang kedua dari pemain basket. Oh, Kobe Bryant. Arhan. Oh salah. Arhan jauh. Lemparan jauh. Iya. Ya. Untuk gol-gol tadi mungkin bisa kita saksikan Bung ya. Namun untuk dari Bung O dan Bung Ul sendiri mungkin siapa deh terserah itu mau mengomentari gol pertama 2003 enggak? Soalnya menurut saya ini ada beberapa yang layak juga lah dikomentari. Bung Ul saya rasa lebih tertarik untuk mengomentari gol pertama seperti ya. Ya, mungkin saya lebih tertarik untuk Gol membicarakan ketiga, gol paham enggak, gol pertama dan Gimana? ketiga. Oh iya, boleh. Gimana? Jadi gol pertama dan ketiga sih, maksudnya kayak saya setuju dengan pernyataan dari Bung O ya, maksudnya kayak kita kurang dalam hal apa namanya permainan terorganisir gitu, permainan 1-2, permainan yang kita yang mengatur ritme gitu, dimana 2 gol tercipta dari corner gitu, corner kick set piece gitu. Sebenarnya bukan merupakan sebuah menurut saya itu agak masalah dikit, cuman ada hal unik dan positif yang bisa kita ambil sih dari set piece ini. Maksudnya kayak set piece corner lagi kayak jarang banget kan Indonesia. Mungkin Bung O lebih tahu tentang sejarah Indonesia dengan corner kick gitu ya. Cuman yang saya lihat tadi ya, yang Bung Ul lihat tadi tuh gol 1 dan gol ketiga sama mekanisme corner. Dia nggak umpan apa, cornernya itu kayak agak apa sih namanya, tendangan pisang nih, agak melengkung ya, agak melengkung diarahkan ke kiper. Dan satu pemain tuh yang di corner ini tugasnya itu adalah Salwar Ahmad Irianto. Dia berdiri di Depan 45 derajat depan kiper. Iya. Agak lebih nyerong dikit. Agak nyerong dikit dan posisinya pasti seperti itu dan gol 1 dan ketiga ya. Sama, dan juga setelah itu kiper keduluan sama Ahmad Irianto yang duluan menanduk bola. Itu menurut saya sih unik dan sebenarnya hal positif bisa diambil ya. Jadi kayak Indonesia bisa memanfaatkan situasi set piece terutama corner kick, karena seperti yang kita tahu gimana ya, kayak kita kadang-kadang kalau ngeliat timnas corner nih adalah bawang ngasal aja, siapa tahu gol. Iya, banyak Jatuh yang dari berharap langit, ya jatuh dari langit gitu kan. Tapi tadi kayak seperti ada mekanisme taktiknya gitu, kayak siapa yang berdiri di mana, umpannya seperti apa, umpannya setinggi apa gitu, siapa yang mengambil, si yang mengambil ini berada di posisi di mana dan sebagainya. Kayaknya kalau dilihat sih ada beberapa pola gitu ya, maksudnya kayak pola yang terlihat di situ gitu. Jadi kayak sebuah tanda kalau misal timnas di bawah Sintayong ini mulai memperhatikan detail-detail yang sebenarnya tidak dilihat gitu, kayak permainan set piece, permainan corner, permainan free kick. Karena corner dan free kick ini kan nggak terjadi cuma satu kali, pasti sering kan, dan kita harus memanfaatkan itu. Masih kayak dulu mungkin kita kayak dah masalah dia satu gol gitu, mungkin sekarang kita harus kayak corner nih kita dapat 3 corner, kita dapat 2 gol kan lumayan gitu. Iya, pertukarannya sangat baik bahkan. Iya gitu sih, agak menarik di situ. Setuju Bang, karena banyak ya 2 gol kita aja dari 2 dari 4 aja itu dari set piece kan. Gitu. Dari Bung O, bagaimana untuk gol yang kedua Bung O? Ya, kalau saya tertarik untuk mengomentari gol kedua dan juga gol apa bahasanya,
Kebobolan. Gol dari lawan. Oh iya, sebenarnya. kebobolan. Kalau gol dari kita gol kedua ya, itu menurut saya memang ya itu gol-gol Liga 1 lah ya. Jadi gol-gol yang Liga 1 mana di Indonesia dong. Indonesia. Bukan Ligong. Kan Liga 1 tuh. Bukan. Waduh. Waduh. Ligong. Nah. Benar dong. Itu gol-gol seperti itu kan biasa terjadi, jadi bola dari belakang diumpan ke depan ya. Nggak Lalu, dapet, ya ada satu pemain yang dapet, nyelonong. ya kalau bisa berhasil dimanfaatkan terjadilah sebuah gol ya kan. Tuh. Kalau tidak ya dihalau oleh back. Tapi alhamdulillah tadi ada sedikit sebenarnya Deflect. ada sedikit Ada deflect. Tapi kolong. salah antisipasi sepertinya kayaknya. Iya. Salah antisipasi terus bola dikuasai oleh Evan Dimas, Evan Nesta seperti itu. Betul. Nah, itu di shooting walaupun swing tidak keras karena ada deflection tadi tapi mengarah. Ya. Betul. Yang paling penting mengarah. Pun enggak deflect pun kayaknya masih bisa gol sih. Iya. Karena sudah diarahkan seperti Mengarah itu. banget. Nah, itu memang sebenarnya bukan tidak bagus ya, tapi kita itu bukan kita tidak bersyukur juga. Gol-gol seperti itu biasa, tapi lebih cantik lagi kalau memang terjadi sebuah gol-gol yang hasil kerjasama 1-2 seperti itu. Gol-gol yang dibuil dari belakang, gol-gol yang memang diarahkan dari gelandang tengah umpamanya seperti itu. Nah, untuk kebobolan, nah ini menjadi PR juga nih bagi kita timnas Indonesia karena terkait dengan tendangan sudut kita juga mampu menciptakan dari tendangan sudut, tapi ternyata kita juga Kebobolan di cara yang sama. nah itu menjadi PR ya. Mas ya. Memang tadi kalau saya lihat ada penjagaan yang dilakukan oleh Irfan Jaya. Kita tahu bahwasanya Irfan Jaya tingginya kurang maksimal ya. Kurang semampai lah ya. Nah, jadi kita butuh stopper yang memang sweeper atau stopper bahasanya ya. Stopper bisa. Super bisa. Jadi kalau bisa yang di depan itu yang lebih tinggi ya seperti itu. Atau ada yang menjaga di tiang gawang biasanya kan seperti itu. Ya. Ya, tiang dua. Karena golnya sangat itu kalau bagi kita mungkin susah juga ya karena berada di tiang, antisipasinya itu tidak leluasa seperti itu. Nah, itu mungkin jadi PR juga untuk timnas Indonesia bagaimana mengantisipasi bola-bola tinggi khususnya dari set piece atau dari umpan silang, umpan dari sayap, Crossing, umpan ya. crossing seperti itu. Karena bebas yang dari samping tuh yang Nah, terkait seperti crossing. Itu sih untuk gol-gol dari babak pertama. Baik. Dari babak pertama sih kesimpulannya bisa kita lihat kayak permainan Indonesia itu sebenarnya sudah bagus punya bunga-bunga. Karena dari permainan passing walaupun memang kadang banyak long ball tapi passing 1-2 tuh kalau bahas karena Krentang tuh maju. Ini tadi kelemahan di babak pertama itu lupa kita bahas juga Oh, apa tuh? dari Ryuji Utomo ya. Oh iya. Banyak kesalahan, mungkin kita tidak tahu juga apa yang sedang terjadi. Kita tahu bahwasanya Ryuji ini sebenarnya pemain yang sedang bermain di Liga Malaysia yang liganya sudah berjalan semenjak lama. Seharusnya terkait dengan permain tidak ada masalah, terkait dengan fisik juga tidak ada masalah ya. Tapi pada pertandingan kali ini kita lihat Ryuji seperti ada Kebingungan gitu. ya ada kebingungan, ada beban yang dibawa mungkin sehingga ketika bermain kurang lepas, Betul. malah bolanya yang lepas. Wah. Nah, itu ya Aduh, menjadi Iya, PR iya, juga. iya. Padahal bisa dilihat di permainan dia di Penang pun masih bagus ya. Bagus karena Defender kayak stopper sebenarnya bagus, kayak tinggi kan. Dia juga expect tinggi. kita kan yang menjadi andalannya ya Ryuji sebenarnya kan. Adapun Dewangga ya sebagai pembantunya lah Iya. ya, Yang mengcover, saling cover gitu. Tapi partnernya ya kan. sekarang di pertandingan melawan Kamboja bahkan Dewangga kebetulan yang sangat bersinar Iya. dibanding Ryuji Utomo karena Ryuji Utomo juga Permainannya akhirnya lebih baik daripada kurang baik lah Ryuji. ya. Setuju. Mungkin Itu sih di babak pertama yang jadi kekurangan ya tadi. Kalau kita boleh berkomentar ya. tuh. Sekali lagi ya kita melihat apa yang ada, apa yang terjadi tadi seperti itu ya. Walaupun kita sebenarnya juga memahami bagaimana kondisi para pemain ketika bermain ya. Pasti banyak Pasti tekanan. banyak tekanan, pasti ada. Walaupun stadion yang nggak penuh Iya. banget kayak Gelora Bung Karno pas Iya. sebelum Covid ya pastinya tekanan juga tetap ada. Dia bawa bendera kita cuy. Walaupun Iya. bendera kita tidak Iya. dikibarkan karena seperti Iya. itulah. Makanya harus terus doakan didukung. Betul, sih. betul. Ya kita doakan aja Ryuji Utomo menjadi kembali ke performanya yang Betul. terbaik lah. Tapi sebelumnya kita juga pernah
memprediksi, tapi ya ini belum di akhir, kita bahas Iya, Ya. betul, baik. nanti yang prediksi kita Pak. Kita bahas bahas di akhir lah ya. Baik, kayaknya babak pertama juga udah lumayan clear ya kita bahas ya, dari kekurangannya, dari kelebihannya, keunikan dari starting eleven juga tuh udah kita bahas tuh, mulai dari golnya kah apa sampai gol kebobolan. Nah, kita masuk ke babak kedua nih Bung Ul dan Bung O. Ya. Kayak babak kedua nih menurut kalian bagaimana nih? Apakah permainannya kembali seperti Garuda yang udah disiapkan oleh Sinteyong secara maksimal atau masih banyak kekurangan? Kalau saya dulu mungkin ya. Ya. Mohon maaf Bung Bung O. begitu. Bukan. Jadi kalau menurut saya seharusnya kalau tim-tim besar itu ketika turun minum mereka mempersiapkan strategi yang lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya. Bagaimana kalau kita melihat klub-klub Eropa mungkin atau timnas Eropa di pentas Piala Dunia ataupun Euro, pasti ketika turun minum permainannya akan lebih baik daripada yang babak pertama, umpamanya seperti itu. Ya, Tapi ini gitu. kebalikan daripada yang ada di timnas Indonesia. Babak pertama sudah bagus, pressingnya sudah bagus, walaupun masih ada beberapa Kekurangan kesalahan, tapi dikit lah ya. di babak kedua ini malah kita yang kalah penguasaannya daripada Kamboja. Kamboja tetap konsisten dengan ketenangannya dalam mengolah bola, mengolah permainan, melihat permainan. Nah, sedangkan kita malah tambah Terburu-buru bahasanya? lah ya, kayak Malah tergesa mungkin. kurang kompak ya. Jadi kalau mungkin hanya babak pertama hanya 1-2 orang saja yang kurang permainnya kurang maksimal. Di babak kedua hampir sekitar setengahnya bermain tidak maksimal. Salah passing, pressingnya tidak pas ya. Banyak yang tidak terkawal seperti itu. Ini Sering kecolongan true pass nggak sih? kecolongan iya, truk Truk pas pasnya tadi banyak berbahaya, banget. Banyak banyak banget truk pas berbahaya. berbahaya seperti itu. Nah, saya rasa saya juga kurang tahu kira-kira kenapa ya. Apa yang menjadi apakah tekanan mereka setelah dinasihati atau apa seperti itu. Karena memang selain daripada faktor itu juga tadi juga ada pergantian strategi ya, ada beberapa pemain yang diganti seperti itu. Cukup banyak. Victor yang masuk menggantikan Ryuji. Betul. Penampilannya lebih baik memang kita akui. Ada juga Irfan Jaya digantikan dengan Rumah Kick ya. Rumah Kick mencetak 1 gol sangat baik juga. Betul. Seperti itu ya. Akan tapi yang lain tampaknya menurun. Yang tadi di babak sudah bagus, di babak kedua malah menurun. Ya, mungkin masalah stamina juga mungkin ya, kita tidak tahu ya kan, mungkin salah satunya itu. Itu kalau di babak udah bukan menurut saya. Kayak visi bermainnya pun juga turun Bung. Ya, seperti itu. Visi bermainnya juga turun. Udah ya walaupun memang kita tidak mengatur, bagi kita tuh sepertinya long ball tuh kayak opsi terakhir gitu, karena kan ada yang masih banyak teman yang di sebelah gitu. Ya. Mungkin short pass atau build up slow itu tuh lebih baik daripada terlalu tergesa-gesa, ataupun mungkin dari pemain timnas terlalu bawa semangat kali ya untuk mencetak lebih banyak gol sebagai pemuncak klasemen. Tapi ya balik lagi ya, niatnya dulu aja nggak apa-apa lah, walaupun endingnya memang kurang finishing gitu. Menurut Bung Pun sendiri bagaimana nih babak kedua? Oke Bung Kar, mungkin saya awali dengan membandingkan babak 1 dan babak 2 ya. Untuk babak ke-1 kayak kelemahan yang agak terlihat tuh transisi dari menyerang ke bertahan. Jadi kayak ketika kita kan di babak 1 tuh sempat menyentuh angka possession sekitar berapa? 60 banding 30. 60 itu kan tinggi, dan itu selalu bola pasti selalu di wilayah pertahanan Kamboja gitu. Itu memang bagus waktu itu, tapi kadang-kadang kalau dilihat ada beberapa celah gitu, terutama di wilayah Ryuji yang waktu itu udah Ryujinya di situ agak penampilannya agak sedikit menurun tadi ya, ditambah dengan nggak ada cover juga di situ, kayak Asnawi terlalu maju, terus sisi kanan yang harusnya Rahmat Irianto dia juga terlalu ke tengah gitu ya, jadi nggak ke cover. Dan pas banget di situ tuh ada si siapa aduh siapa tadi Piton nih aplikasi itu ya pemain kunci mereka ya, inilah. Nomor 17 ya. Ya yang sering disorot Player to watch. Nah itu Dari Kamboja. Ya jadi nanti kita banyak celah yang mengakibatkan transisi dari menyerang ke bertahan tuh agak ngeri gitu. Menurutnya tuh agak ngeri. Nah kalau di babak kedua ini malah kebalikan, transisi dari bertahan ke menyerang tuh agak
gimana ya, kayak kurang, saya rasa ya, maksudnya kayak saya memang awam, tapi kalau ngeliat tuh kurang, kayak kita bertahan, kita berebut bola, tapi kita nggak bisa kayak kalau misalnya memang mau counter attack ya kita ngalirin bola ke depan dengan cepat, kita manfaatkan itu sebagai seenggaknya peluang shooting, entah shooting on target, off target gitu, yang penting shooting kita masih peluang. Tapi kalau dilihat tadi tuh kayak kita dapat bola, entah kita ujung-ujungnya tergesa-gesa atau gimana kan, kalau nggak kerebut gosek-gosek dikit kerebut lagi, kalau nggak kerebut umpan salah umpan. Iya, Pasti iya. gitu. Error Jadi, banyak error nih pasti. Ditambah lagi faktor-faktor kayak ketenangan sih, balik lagi ketenangan membawa bola. Jadi kayak gimana cara ngehandle pressure, karena di babak kedua itu kalau dilihat ya permainan Kamboja tadi Intensitasnya lebih naik sih Bung, kayak ya pertama intensitas mereka lebih mendominasi, dan juga kalau dilihat pressingnya lebih agresif. Betul. Walaupun nggak seagresif Indonesia di babak pertama ya, tapi Iya, kayak lebih agresif, dan itu yang harus diakali oleh Indonesia langsung, gimana cara menghadapi pressing gitu, karena tadi banyak sekali bola-bola yang lepas entah karena salah passing dan sebagainya gitu sih. benar, setuju. Mungkin dari permainan Indonesia yang ada agak error dan juga instruksi dari Keisuke Honda, mungkin dia agak naikin semangat Kamboja, mungkin itu menghasilkan gol-gol yang nggak gol juga sih, gol satu untuk Indonesia dan satu lagi untuk Kamboja Bung. Tapi bisa kita bahas lah ini, soalnya golnya lumayan ciamik dari dua-duanya sih, dua-duanya juga emang golnya bagus-bagus sih. Mungkin dari siapa nih Bung? Kalau gol untuk Indonesia yang diciptakan oleh Rumah Kick ya, nomor punggung 20 itu tadi memang sekilas apa yang seperti saya mau, jadi bola itu dibuat dengan umpan sederhana, umpan pendek saja dan akurat seperti itu. Seperti tadi bagaimana dari Ricky Kambuaya mengumpan, mencari orangnya, tidak langsung asal terupas ya Bung. Ya, lalu di sana ada Rumah Kick agak geser sedikit lalu di flashing, sangat indah sekali gol yang seperti itu. Tapi itu tidak bertahan ke permainan selanjutnya sebetulnya pada gol tersebut, sehingga ya memang golnya sangat-sangat bagus sekali. Itu harus kita apresiasi seperti itu. Untuk gol dari Kamboja sendiri Bung, bagaimana? Gol babak kedua. Bung siapa nih? Bung Karno ada. Waduh. Pahlawan dong. Memang. Bung siapa nih? Bung siapa? Bung Ul dong. Bung Ul lah. Oke. Buat gol dari Memang Bung Ul nih. Bung Ul. Oh iya, Bung spasi Ul. Nah, ada spasinya. Ketik Rex spasi. Nah. Udah, gas. Oke. Jadi untuk gol Indonesia sendiri saya nggak bisa berkomentar banyak karena saya hanya melihat dari highlight. Tadi ada ciwi-ciwi gitu ya. Iya, detail ya. Iya, menyamper gitu kan. Cewek gimana ya? Masih kayak utamanya ya pasti mbaknya dulu daripada bola ya. Lanjut. Gas. Jadi nggak bisa berkomentar banyak, mungkin Bung O lebih Bung Ul kan Anda. Bung O. Bung O ya. Bung O lebih tahu gitu ya Okay. dari analisis tadi. Cuman untuk gol kedua dari Kamboja ya, nggak ada yang bisa dikatakan banyak dari gol itu ya, karena gol bagus aja, ya, cantik aja. Masih kayak tadi Bung O waktu pertandingan juga, waktu ketika gol tersebut jadi juga bilang ini kiper kelas dunia juga susah nangkep bola kayak gini. Tapi emang benar, karena dari tendangannya aja udah keras, terus ditambah dengan agak defleksi yang bikin kayak muter gitu. Nah, itu susah membuat kiper gitu sih. Sebenarnya itu kan titisan dari Keisuke Honda. Bisa jadi. Nah, Bisa jadi. Mungkin jadi tendangan itu memang sudah dilatih sebagaimana pelatihnya ketika masih bermain melakukan tendangan seperti itu. bisa jadi. Soalnya emang ya Keisuke Soalnya Honda Keisuke bagusnya Honda, gitu kan. Ya. Emang dia spesialis free kick, Itu mau di DC Milan, mau di cannonball ya. timnas. Cannonball, bukan cannon ini Oh, tapi cannon rock cannon. teng. Iya, betul. Tapi Soalnya agak- nggak cuman set piece doang loh dia. Maksudnya nggak cuman saat Iya. gol doang. Ada percobaan kedua lagi di jarak yang agak jauh. Pemain Kamboja itu emang knuckle bolnya bagus. Untung aja emang dari Iya. Syahrul masih Iya, sempat ditepis tadi ya. sempat Iya. tepis. Dan itu salah satu kayak yang ya bisa dibilang kalau misalnya ada salah passing, nggak ada Salah ada antisipasi. Waduh. Bahaya, entah masuk langsung atau Iya. rebound. Iya. Mungkin kalau hujan kan agak sedikit Agak licin ya? licin. Bola kan karena
keras dan cepat. Terus kipernya Kiper yang pleset. Aduh, bareng. Wah, jelek bisa jelek. anjir. Ya. Bareng. Tapi bolanya kayak gimana ya, kayak kita lihat Kamboja kan dari dulu kan kayak lumbung gol tuh. Terus lihat pemain Kamboja bisa maksudnya itu kayak agak kaget sih. Betul. Kayak agak bisa muter-muter gitu. Apakah kayak Suge Hondani menjadi Keisuke Yamaha karena bisa menipu-nipu. Ding 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 ding. Nanti jadi seperti itu, Bu. Ya. Baik, baik. Ya, Bisa ya, silakan. bisa jadi. Ya. Ya karena Kamu bongkar saja. Ya, gimana bongkar? Bongkar. kalau Gol pendapat saya untuk gol yang dari Cambridge, ya. Kamboja ya, soalnya gol dari Kamboja ini menurut saya sangat mengagetkan juga sih, kayak Ya. mereka tuh bermain tuh emang erat, dan nggak tahu ya, nggak cuman Kamboja tapi Indonesia juga gitu loh, kayak Indonesia juga rata-rata bermain secara bagus di set piece gitu, dari 2 dari 4-nya kan dari set piece, sedangkan emang 2 dari 2 Kamboja Ya, itu set piece. semua. Nah, Oh, iya. memang iya dari yang pertama kan dari skema corner dan skema ini kan apa free kick kan. Bebas, ya. Nah, terlepas itu deflect atau tidak, gol tetap gol. Iya. Dan memang kesalahan harus dibayar oleh Indonesia sendiri gitu loh. Nah, menurut saya sih kalau memang kembali ke ini sih ya, kembali ke defense-nya Indonesia juga sih, kayak mungkin dipersiapkan lebih baik lagi di set piece-nya. Memang kita attacking sudah bagus tuh, skema bola mati udah bagus kan. Tapi kembali lagi kayak apakah defense kita tuh udah bagus apa belum gitu loh. Tidak menyalahkan dari kiper Syahrul juga, tapi maksud saya mungkin lebih baik dipersiapkan kembali lagi untuk next keeper kan ada 4 itu. Mungkin alangkah lebih baiknya untuk mempelajari lagi atau mungkin mempersiapkan kembali lagi lah untuk skema set piece itu positioning, atau mungkin apa aksi selanjutnya setelah defending atau the reboundingnya gitu, apakah dia langsung siap atau mungkin jatuhin dulu atau gimana gitu kan. Saya sih menurut saya di situ, karena setelah itu kembali lagi ya, semangat Kamboja tuh naik lagi loh. Yeah. Walaupun mereka ada Yeah. 2 gol, divisi 2 gol kan. Dan di situ tuh kerennya sih, kayak itu tuh jadi kayak pemantik mereka akhirnya semangat lagi. Makanya dapat lagi free kick, tapi akhirnya diantisipasi oleh Syahrul. Baiknya di situ sih. Paling lemahnya Iya, di situ sih kalau menurut saya. ini bongkar. Mungkin tadi netizen juga sempat banyak berkomentar ya. Bagaimana striker andalan kita nomor 7 itu kurang maksimal pada pertandingan malam Ronaldo. hari ini ya. Karena memang kita lihat pergerakannya kurang. Betul. Dan juga peluang-peluang yang dimaksimalkan pun tidak sesuai harapan Ya. mungkin ya. Iya. Banyak peluang yang akhirnya tidak berbuah gol seperti itu. Nah, kan tapi kalau saya lihat tadi ada pemain yang memang saya juga mengidolakan ya. Foden of the Foden. Ada Kensuke Lord of Lord. Honda Yudo seperti itu. Kensuke Honda, Kaha. Kiai Haji, King of the King, Lord of the Lord, Yudo. Foden of the Foden, Ah. Judo. Itu ketika Yudo masuk, permainan Iya, jadi lebih lebih semangat hidup. lagi. Iya, iya. Bola dikejar seperti itu. Bahkan tadi hampir terjadi sebuah gol ya. Ya, Dari betul. truk pas yang disampaikan oleh Kiai Haji Judo ini. Kensuke Honda Yudo. Tapi bukan berarti Ezra Walian juga tidak mendapatkan kesempatan emas loh. Cuman sayang saja dia masih belum bisa memaksimalkan, karena tadi tuh ada gol yang ada kesempatan yang hampir satu tapi kena tiang di babak pertama. Itu Irfan Jaya. volley-nya Irfan Jaya. Irfan Jaya, Iya. volley Irfan Jaya tapi menepis Mister Gawang, lalu Rebound, memang mungkin bola belum rebound. tenang atau mungkin memang mencari kaki yang ternyaman untuk menciptakan gol, tapi ya kembali lagi kan saya belum dapat. Mungkin ada menurut saya sih Gimana, Bu? dari si Ezra Sulaiman deh. oh iya, Witan Witan Walian ya, Walian. Ezra Walian tadi mungkin untuk 20 menit atau 30 menit pertama tuh menurut saya Erling Walian. Nah, seperti Erling Ezra. Ezra Haaland. Ezra Haaland. Itu 30 menit atau Walian. lanjut lagi. 30 menit atau 20 menit pertama tuh menurut saya bagus sih. Kayak cara dia mempressing, cara dia mempertahankan bola, mengumpan bola dan sebagainya, pergerakan dan juga sebagainya sih. Cuman ke atas menit 30 tuh menurut saya udah kurang tahu sih apakah
chemistry-nya jadi hilang, kurang dapat, atau karena stamina atau gimana, kurang paham juga sih. Mungkin kombinasi Iya, aja sih. Karena terutama- dia baru TC kan. Ikut terutama babak kembali kedua, ke iya. itu TC Ya, kan. mungkin pasti. Babak lelah kedua, ya. iya babak kedua udah. Karena ini juga pertandingan pertama ya. Iya, betul. Kita masih belum bisa berbicara banyak juga sih, kayak ini masih ya pertandingan pertama lah, masih belum bisa dinilai banget. Tapi Ya, walaupun kalau menang sih. kita melihat 10 tahun yang lalu mungkin ya, AFF 2010 pertandingan pertama Indonesia versus ya. Malaysia kita bantai loh. Kita bantai. Bantai 5-0. Kita bantai 5-1. 5-1 ya. 5-1. Ya mungkin kembali lagi sih apa Ini mentalitas proses, kali ya. proses Karena kan ya. betul, karena kemarin dulu sempat ya timnas cuman sering ya, apalagi kan kita juga sebagai warga Indonesia biasa yang udah sering lihat kalah tuh kayak udahlah nggak mau nyemangatin lagi lah gitu. Euforianya nggak Ya, heboh tidak dulu. seperti dulu. Kalah dan banyak kasus itu. betul. Jadi kayak mereka tuh kayak ya sekarang tuh udah kembali lah, udah mulai cerah lah Iya. gitu loh. Matahari udah kelihatan lah untuk timnas Indonesia ini. Iya. Ya Garuda bisa terbang lagi sih harusnya. Bisa, harusnya ya di sini bisa sih. Nah, kira-kira nih dari keseluruhan permainan dari babak 1, babak 2 dan juga dari momen-momen yang tercipta baik itu bagus, buruk, kesel dan juga senangnya dari pertandingan Indonesia versus Kamboja ini, kira-kira dari kalian berdua deh, Bung O dan Bung Ul, bagaimana nih? Apakah ada saran mengenai untuk selanjutnya, untuk kompetisi selanjutnya? Wow. Satu aja belum pertandingan selanjutnya. Bagaimana, Bung? Ya kalau saya sebenarnya kita sudah memprediksi juga ya pada Ya. sesi diskusi yang lalu. Jadi bagaimana ketika pertandingan Indonesia Kamboja ini kita bisa mengungguli, dan alhamdulillah tadi kita saksikan bersama kita unggul 4-2 seperti itu. Nah, adapun untuk pertandingan selanjutnya mungkin seperti apa yang kita lihat bersama tadi, banyak kekurangan, passingnya, ketenangannya, mungkin itu yang perlu diperbaiki. Mungkin kalau menurut saya sih ketenangan ya. Kalau kita lihat pemain Kamboja itu walaupun udah ketinggalan bergol tapi tetap tenang. Betul. Pelatihnya Kensuke Honda masih senyum-senyum ya. Walaupun udah ketinggalan 3-0. Senyum itu bukan berarti meremehkan loh, tapi itu supaya menenangkan diri. Ada aura-aura senyum manis yang keluar supaya pemainnya semangat. Kita lihat juga pun kalau pemain Kamboja yang nomor 6 itu yang pakai peci ya, back kapten. Iya, kaptennya. Itu kan tenang sekali ya dalam mengatasi sapi bola ya kan. Iya. Itu sangat tenang seperti itu. Konsisten permainannya selama 90 menit. Nah, itu yang mungkin perlu kita tingkatkan untuk pemain timnas kita yang memang masih muda-muda. Betul. Ya, Mayoritas muda sih. menjadi tentara kita lah. Betul. Untuk medan perang di bidang membela. olahraga sih. Benar. Benar. Dari Bung Ul, bagaimana mengenai pertandingan Indonesia lawan Kamboja? Ya, kalau dari saya sendiri sih sebenarnya cuman beberapa poin sedikit ya, karena bisa dirangkum sebenarnya. Untuk poin yang pertama sendiri lebih ke lebih mengoptimalisasi passing pendek gitu ya. Maksudnya kayak contohnya deh di pertandingan ini kayak kalau mungkin diperhatikan lagi tadi Asnawi sering melepaskan umpan-umpan panjang yang agak kurang jelas, dimana itu sebenarnya bukan Asnawi banget loh. Asnawi kan biasanya dia mengejar bola, Terus gocek dikit dia umpan samping gitu, seperti yang dilihatkan di lawan Shin Taipei itu ya. Ya itu satu tuh bermain bagus tuh. Jadi kayak mungkin kurangi passing maksudnya kayak passing lambung asalkan memang pemain tersebut kosong dan dirasa memang bisa mencapai bola tersebut itu, dan umpannya juga akurat gitu. Mungkin kalau memang dirasa misal dia di sana terus yang memarking ada 3 orang, mungkin bisa mencari celah gitu, mencari ruang, mempermainkan ritme gitu ya. Ya ritme kita yang menjalankan ritmenya gitu, kita yang menguasai bola gitu, kita yang mengatur pertandingan itu harus tempo cepat atau tempo lambat, asal kita dapat bola harusnya bisa gitu. Jadi optimalisasi umpan pendek, maksudnya kayak kita sabar umpan dulu, kita lihat celah, oh mereka lemah di sini, baru kita eksploitasi di situ gitu loh. Itu sih. Terus yang kedua emang ketenangan tadi sih seperti yang disebutkan oleh Bung O tadi ya, ketenangan, karena kalau diperhatikan sebenarnya agak lucu juga. Jadi 30 menit pertama kita posisi 60 banding 30. betul. Bisa-bisanya babak selesai pertandingan posisi kita cuma 47%, kalah dari Kamboja.
Wow. Jauh Jauh. banget perputarannya. Jadi kayak kelihatan banget Kamboja itu babak kedua emang sangat mendominasi gitu. Ya. Dan itu karena ketenangan yang sudah dijelaskan Bung O tadi sih. Jadi kayak mereka tenang walaupun kalah gitu ya. Mereka nggak gerusa-gerusu gitu loh. Nggak kayak lagi digeser penagih utang gitu. Maksudnya kayak ya main santai aja, umpan. Pinjol Iya. ya, dikejar Belum pinjol. iya. Mas. Mas. Bayar gak? Gak mau tahu. Harus bayar. Bisnis. Tapi bener sih kayak emang permainan Indonesia lah babak kedua tuh emang Ya, terlihat tadi sangat kan buru-buru. sempat Coach Sintayong yang angkat tangan ketika salah passing Iya. kan? Iya, Terus dia ada sebagai suara-suara salah salah passing, gimana? Passing. Nah, Witan. Nah, itu ada tuh. Ya. Kayak itu entah penontonnya atau apa siapa gitu kayaknya kesel geram gitu ya. Tapi ya namanya Itu juga perlu. permainan sih. Iya sih. Hmm. Ya mungkin kalau Ya dari- kita di sini memang mencoba memberikan apa yang kita tahu saja. Memang ya ya tentunya sudut pandang kita lah. Ya, pemain sudut pandang. kita pasti sudah sangat yakin pemain memberikan yang terbaik Oh, untuk 100%, ya. 101% mungkin. nggak ada pemain timnas yang mau bermain untuk kalah. Iya. Pasti semuanya Iya. pegangan. Ya kita yang pasti sebagai warga Indonesia tetap mendukung penuh dan juga mendoakan. Seperti itu. Berarti kita tahu pemain memberikan 1000% di lapangan dan Ya. kita bakal memberikan 1000% dukungan gitu Benar. buat timnas Indonesia. Kayak mungkin di sini kita cuma menyampaikan pendapat kita apa sih yang mungkin Ya. bisa jadi Mungkin lebih baik menjadi gitu kan. sedikit gambaran juga. Iya betul. Siapa tahu motivasi. saudaranya saudara Sintayong Waduh. nonton terus kayak ngasih ke Oh, Song-sengan, ada masukan, song-sengan. masukan ya kan. Ajusi Fareza Khairul Kalau Om tuh edition kalau time Om apa bahasa Koreanya Om? Opah. Oh enggak Bukan. opa itu Om Jusi, Om Jusi. Waduh, Om Jusi enggak. Oh, Ajusi udah paman. Iya. Oh, Om Jusi Pak. Ajusi udah paman. Setidaknya emang siapa tahu enggak mau dilihat oleh orang Sintayong kan wah. Iya betul. Udah, bro, kita udah ngelakuin. Ya. Tapi intinya bakal apa kayak apapun hasil timnas kita bakal tetap apresiasi. Maksudnya apresiasi Pasti, effort mereka gitu. Soalnya emang menurut saya ya, kalau menurut saya ya, permainan Indonesia udah cukup naik sih. Jadi walaupun tadi babak keduanya udah sedikit kacau entah karena stamina entah karena apa, yang jelas permainan di babak 1 dan 1,5 yang menuju ke arah 2 habis itu ya mereka juga udah mulai bermain juga dengan baik gitu, kayak ya nggak apa-apa lah ditebus dengan kemenangan, ya menang is menang ya menang aja, menang aja. Tapi Ya. kembali lagi kalau bisa mungkin agak diperbaikin yang salah Ya, sih Bung. karena ya kita tahu lawannya baru Kamboja ya. Betul. Belum lawan yang lain. Mungkin menjadi rival Ya. kita Vietnam ya. Iya. Sering kalah kita dari Betul. Vietnam seperti itu. Malaysia Maksudnya juga gitu kan. maksudnya bukan meremehkan Kamboja tapi secara kualitas memang harus diakui Malaysia dan Vietnam sih lebih memang lebih unggul Asia. dibanding di grup Kamboja ya. di grup ini sih. Masa nggak malu sih Indonesia kalah sama Iya, Betul. betul lah. Emang semangat juang harus ada sih. kalah sama Thailand ya mungkin bisa. Masa sama Malai kalah. Aduh. Ya, sepertinya kita cukupkan saja dulu ya daripada makin banyak etnis head gitu loh, dan ada kata-kata yang tidak harus dikeluar. Baiklah, mungkin kita tutup dulu. Terima kasih. Semoga ya kita tunggu kita doakan aja semoga pertandingan selanjutnya di grup ini, di grup B ya, B Pak Aziz? Grup B. Di grup B itu semakin baik lah Indonesia di kedepannya. Kita saat ini berada di klasemen peringkat kedua dan Betul. juara grup dan juara AFC juga gitu loh. Harusnya sih, amin. Ya doakan yang terbaik lah untuk Indonesia. Kita berdoa dan tidak berharap. Betul. Betul. Saya Bungkar. Saya Bung O. Saya Bung Ul. Ya, kembali ya, jangan lupa kalau misalnya ada additional time lagi ditonton ya. Kalau suka boleh like. Kalau nggak suka ya boleh jangan. like. Kalau misalnya mau subscribe tapi like dulu baru subscribe. Maksa banget. Iya. Maksa banget. Kalau ada saran, kritik dan lain sebagainya bisa di komen. Betul. Di komen orang lain Iya. di sini. Kalau nggak ada komen ya udah. Nah, kan. Nah, Ya, oke. sebenarnya kita hanya orang awam yang mencoba merekam pembicaraan supaya mungkin bisa didengar oleh Betul. para Menghibur yang- lah. Iya, yang menghibur tapi inilah. memberikan
sebuah diskusi gitu ya. Mungkin edukasi juga ya sedikit. Waduh, amin semoga Amin. edukasinya ya. Tapi yang penting bisa diskusi juga sih. Mungkin di kolom Bener. komentar ada yang kayak nggak setuju terus Ya. kasih komentar. Boleh nih, boleh diskusi nih. itu Silakan bagus, berdiskusi. itu bagus ya. Mau dengan sehat mau dengan tidak apa. Iya, Harus santai. sehat dong. Kita harus dewasa. Kita harus Kan objektif. kalau Ya. emang orang nggak sehat nggak boleh komen. Kan diskusi Iya, sehat. siapa tuh lagi dipes? Iya. Oh, Hiburan dia mau Iya. hiburan mau berdebat. Wih, ternyata timnas Iya. gini-gini. Nah, susah emang Bungo. Yaudah, terima kasih. Additional time. Free.